Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Haninda Adiogama dengan NIM 41014181110 dan teman saya Indah Rizky dengan NIM 41014201404. Ya, di sini kami akan membahas tentang filosofi rekonseptualisasi matematika, tentang mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Oke, pembahasan kali ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Indar. Silahkan Mas. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, yaitu ada wilayah atau cakupan filsafat matematika. Terdapat hal-hal yang dianggap penting tentang filsafat dan pendidikan. Hal ini digambarkan dalam bentuk sebuah perbandingan pemikiran sudut pandang filsafat absolutis dan valibilis. Yang pertama, ada perbedaan antara pengetahuan sebagai produk akhir yang sebagian besar diwujudkan dalam bentuk dalil-dalil dengan kegiatan memahami atau kegiatan mencari pengetahuan yang berhubungan dengan asal-usul pengetahuan dan keterlibatan manusia dalam penciptaannya. Pandangan absolutis terfokus pada yang pertama, yaitu produk akhir yang sudah selesai dan dasar-dasar kebenarannya. Yang kedua, pandangan valibilis terkait dengan hakikat matematika dengan mencari tahu atau memahami kesalahan dalam matematika. Itu semua tidak dapat terlepas dari pemikiran untuk menggantikan teori dan mengembangkan pengetahuan. Next. Untuk yang kedua, ada perbedaan antara matematika sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri dengan matematika sebagai sesuatu yang berhubungan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jaringan ilmu pengetahuan yang lain. Absolutis matematika menyebutnya bahwa matematika adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pembuktian yang kuat. Artinya, matematika dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh dari ilmu yang lain. Sementara ilmu yang lain tidak terlepas dari keterkaitan matematika. Kemudian valibilis memasukkan lebih banyak hal di dalam wilayah atau cakupan filsafat matematika. Karena matematika dipandang tidak absolut, maka matematika tidak dapat secara sah dipisahkan dari ilmu pengetahuan empiris, pengetahuan fisik, dan ilmu yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan ini memisahkan pandangan matematika sebagai ilmu yang objektif dan bebas nilai karena hanya terfokus pada logika internalnya sendiri, dengan memandang matematika sebagai bagian yang menyatu dengan budaya manusia dan oleh karena itu dipengaruhi oleh nilai-nilai manusia, seperti halnya wilayah atau cakupan dari pengetahuan yang lain. Pandangan filsafat absolutis dengan fokus internalnya memandang matematika sebagai ilmu yang objektif dan terlepas dari moral dan nilai-nilai manusia. Sedangkan pandangan valibilis sebaliknya menghubungkan matematika dengan ilmu pengetahuan yang lain, berlandaskan pada sejarah dan asal-usul sosialnya. Oleh karena itu, valibilisme memandang matematika memiliki nilai-nilai lainnya, seperti nilai moral dan sosial yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan penerapan matematika. Kriteria filsafat matematika seharusnya menguraikan 4 poin. Yang pertama, pengetahuan matematika yang mencakup hakikat, nilai kebenaran, dan asal-usul. Kemudian yang kedua ada objek matematika, mencakup hakikat dan keaslian. Yang ketiga, penerapan matematika, yaitu keefektifannya terhadap sains, teknologi, dan ilmu lain. Kemudian yang keempat, praktik matematika berkaitan dengan aktivitas ahli matematika. Kemudian untuk pengujian atau pembahasan lebih lanjut tentang aliran-aliran filsafat, ada 5 aliran yaitu absolutis, absolutis progresif, platonisme, konvensionalisme, dan empirisme. Yang pertama ada absolutis. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan ketepatan aliran absolutis untuk filsafat matematika, sehingga tidak sesuai dengan kriteria filsafat matematika. Maka disimpulkan bahwa aliran ini tidak sesuai sebagai filsafat matematika. Kemudian untuk yang kedua ada absolutis progresif. Filsafat berdasar absolutis progresif yaitu sebagai berikut: menerima penciptaan dan perubahan teori aksiomatis yang kebenarannya hampir dianggap mutlak. Kemudian mengakui keberadaan matematika formal karena intuisi matematika perlu sebagai dasar penciptaan teori, mengakui aktivitas manusia dan akibatnya dalam penciptaan pengetahuan teori baru.
Secara umum hal ini memenuhi kriteria filsafat matematika jika dibandingkan dengan filsafat absolutis. Next. Selanjutnya yang ketiga ada Platonisme, merupakan pandangan bahwa objek matematika memiliki eksistensi objektif yang nyata dalam beberapa wilayah ideal. Aliran ini berpendapat bahwa objek dan struktur matematika memiliki eksistensi nyata yang terpisah dari kemanusiaan, dan oleh karena itu matematika adalah proses untuk menemukan hubungan yang ada di baliknya. Namun aliran ini tidak mampu memberi penjelasan yang tepat terkait dengan bagaimana ahli matematika memperoleh akses ke dalam pengetahuan yang ada di dalam wilayah atau cakupan platonik. Aliran ini tidak mampu memberi deskripsi yang tepat untuk matematika baik secara internal atau eksternal. Kemudian yang keempat ada konvensionalisme. Pandangan aliran konvensionalis menyebut bahwa pengetahuan matematika dan kebenaran didasarkan pada konvensi atau kesepakatan linguistik, atau kebenaran logika dan matematika memiliki sifat analitis benar karena ada hubungan dari nilai makna istilah yang digunakan. Aliran ini mendapatkan kritikan, yaitu aliran ini tidak mampu memberikan informasi banyak, serta kita tidak akan menemukan semua kebenaran matematis dan logika yang dikemukakan secara literal sebagai aliran konvensi linguistik. Yang kelima, empirisme. Pandangan ini yaitu tentang pengetahuan matematika menyebutkan bahwa kebenaran matematika adalah generalisasi empirik atau pengamatan. Penulis membedakan dua tesis empiris, yaitu yang pertama ada konsep matematika memiliki asal-usul empiris, dan kebenaran matematika memiliki dasar kebenaran empiris maka diambil dari dunia nyata. Tesis yang pertama tidak dapat disangkal dan telah diterima oleh sebagian besar filsuf matematika, sehingga banyak konsep tidak terbentuk secara langsung dari pengamatan, tapi terdefinisi karena adanya konsep lain yang menyebabkan terbentuknya konsep dari serangkaian definisi. Tesis yang kedua ditolak oleh semua pihak kecuali penganut aliran empiris karena arahannya yang mengarah ke ketidakjelasan. Selanjutnya untuk empirisme kuasi akan dijelaskan oleh Mas Dening, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Inder atas penjelasannya tadi. Sekarang adalah empiris kuasi ya. Empiris kuasi empiris kuasi adalah nama yang diberikan pada filsafat matematika yang dikembangkan oleh Eimer Lakatos pada tahun 1976 sampai 1978. Aliran ini memandang matematika sebagai apa yang ahli matematika lakukan dan dengan semua kekurangan yang melekat pada aktivitas atau ciptaan manusia. Empiris kausi menampilkan arah baru dalam filsafat matematika. Menurut Taimoksko pada 1986, karena penekanannya pada praktek matematika. Para pendukung dari pandangan ini adalah Davis pada 1975, Halt 1979, Hertz 1979 juga, Taimoko tadi juga 1979, dan setidaknya sebagian Panutma 1975. Empirisme kausi menampilkan kebangkitan kembali empirisme dalam filsafat matematika terkini menurut Lakatos 1967. 5 tesis dari empiris kausi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan matematika dapat keliru. 2, matematika bersifat hipotesis deduktif. Ketiga, sejarah adalah pusat. 4, penegasan penelitiannya matematika informal. 5, dimasukkannya teori penciptaan pengetahuan. Itu terdiri dari tahap-tahap berikut. 1, dugaan awal. Terus yang kedua, pembuktian, eksperimen atau argumen, perubahan dari dugaan awal menjadi subdugaan atau lema. Yang ketiga, kontra atau contoh global. Kontra atau contoh untuk dugaan sederhana.
4. Bukti pengujian kembali. Lema yang salah untuk kontracontoh global adalah kontracontoh lokal. 4 tahap di atas adalah inti dari analisa bukti, tetapi ada beberapa tahap standar berikutnya yang sering muncul. Yang kelima, bukti pengujian teori lainnya. 6. Pengecekan hasil yang diterima saat itu dari dugaan aslinya dan yang sekarang dibuktikan kesalahannya. Yang ketujuh, kontracontoh menjadi contoh baru, wilayah baru dari penemuan terbuka. Oke, selanjutnya. Tentunya empiris kuasi ini juga mendapatkan banyak kritikan ya. Di sini ada beberapa kritikan yang saya akan bacakan. Pertama, tidak adanya penjelasan tentang kepastian kebenaran matematika. Kedua, Lakatos tidak menguraikan hakikat dari objek-objek matematika atau asal-usul objek-objek tersebut. Ketiga, Lakatos tidak memberikan penjelasan tentang hakikat atau keberhasilan aplikasi matematika atau keefektivitasannya dalam sains, teknologi, dan ilmu yang lain atau wilayah-wilayah yang lain. Keempat, Lakatos tidak begitu mengembangkan untuk membawa sejarah matematika ke dalam inti dari filsafat matematikanya. Kelima, Lakatos tidak dapat memberikan dasar kebenaran untuk memusatkan tesis sejarah empiris ke dalam pendekatan filsafat analitis dengan menggunakan pijakan yang sama dengan metodologi logis. Keenam, filsafat matematika empiris kuasi, Lakatos memberikan alasan yang diperlukan tetapi tidak cukup banyak untuk mengembangkan pengetahuan matematis. Ketujuh, tidak ada eksposisi sistematis dari empirisme kuasi yang dijelaskan secara detail untuk membantah penolakan terhadap dia. Publikasi Lakatos tentang filsafat matematika berisi studi kasus historis dan tulisan polemik. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Bila dapat kesalahan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Dari kami sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.